Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai manajemen persediaan. Saya Siti Romaanat Hasana. Saya Indah Karimah Febriana. Baik, untuk pematerian pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rumaanatul Hasanah. Dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh Indah Karimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen persediaan, yang mana manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini juga memuat arti beragam, yang mana salah satunya bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan suku cadang. Nah, mengatur jumlah persediaan itu tidak semudah apa yang kita perkirakan. Maksudnya, jika persediaan terlalu banyak, maka makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi konsumen yang tidak pasti gitu. Mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pemasokan dari supplier. Inilah yang membuat. Nah, mengapa sih diperlukan adanya manajemen persediaan dalam perusahaan? Karena apa? Perusahaan itu bisa mempermudah untuk mengetahui persediaan barang, mengurangi risiko keterlambatan pengiriman, dan mampu mengantisipasi perubahan permintaan secara mendadak. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis persediaan, yang mana dibedakan menjadi 4. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Dan yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong. Yang terakhir, persediaan barang dalam proses. Nah, yang pertama itu ada persediaan bahan baku mentah, yang mana persediaan bahan yang belum memasuki proses gitu. Bahan mentah, ya contohnya seperti kayu dan baja gitu. Lainnya ada persediaan komponen-komponen rakitan, dan maksudnya persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain itu, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Contohnya hard disk yang siap dirakit untuk menjadi sebuah laptop. Yang ketiga ini ada persediaan bahan pembantu atau bahan penolong, yang mana bahan yang digunakan sebagai pelengkap proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sesuai parameter produk yang diharapkan. Ya, contohnya plastik pembungkus dan label harga pada suatu makanan. Dan yang terakhir ini ada persediaan dalam proses. Nah, persediaan dalam proses ini yang telah melalui proses pertama dan harus melalui proses-proses selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi. Seperti contoh coklat tuh. Coklat kan sebelum menjadi coklat itu kan memerlukan gula gitu, dan memerlukan bahan-bahan lainnya. Baik, untuk poin selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi persediaan. Nah, yang dimana dalam suatu perusahaan itu untuk menentukan jumlah persediaannya pasti dengan menggunakan perhitungan yang sesuai. Karena pada dasarnya persediaan itu memiliki peran yang penting bagi kelancaran proses produksi dalam suatu perusahaan. Fungsi-fungsi persediaan di sini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu fluctuation stock, merupakan persediaan untuk menjaga terjadinya fluktuasi.
atau perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar sendiri, baik berupa naiknya harga atau penurunan. Di sini fluctuation stock juga mempunyai tujuan untuk menjaga terjadinya atau menghindari terjadinya kesalahan perkiraan pada proses penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Fungsi persediaan yang kedua yaitu anticipation stock, merupakan persediaan yang dimana untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan. Misal, pada saat musim permintaan naik, sedangkan pada saat itu kapasitas produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Juga persediaan ini untuk menjaga terjadinya kemungkinan kesulitan pada saat mencari bahan baku sehingga tidak menyebabkan terhentinya produksi. Fungsi persediaan yang ketiga yaitu lot size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Yang dimana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari harga barang, yaitu berupa diskon, dan juga untuk mendapatkan penghematan dari biaya pengangkutan per unit yang lebih sedikit. Fungsi persediaan yang terakhir yaitu pipeline inventory, merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan. Poin selanjutnya yaitu pengendalian persediaan, yang dimana di sini ada banyak pengertian mengenai pengendalian persediaan yang dipaparkan oleh beberapa para ahli. Di sana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga agar persediaan tidak mengalami kehabisan stok atau sebaliknya, yaitu persediaan yang berlebihan. Dalam suatu perusahaan, dalam pengendalian persediaannya pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu pengendalian perusahaan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga tingkat persediaan yang pada tingkat yang optimal, sehingga didapatkan atau diperoleh penghematan-penghematan untuk biaya persediaan tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian persediaan, yang mana sistem pengendalian persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan yang harus dilakukan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Mengendalikan persediaan yang tepat itu bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Apabila jumlah persediaan terlalu besar, itu akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar yang nantinya akan tertanam dalam persediaan. Namun, jika persediaan terlalu sedikit akan mengakibatkan risiko yang terjadinya kekurangan persediaan atau bisa disebut dengan stock out, karena seringkali bahkan tidak dapat didatangkan dengan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan. Ini yang nantinya akan menyebabkan terhentinya proses produksi dan mengakibatkan tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Maka dari itu, pengendalian persediaan harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat melayani kebutuhan bahan atau barang dengan tepat dan dengan biaya yang rendah. Dan menurut Raden Agus Sartono, pada tahun 2001 menerangkan bahwa ada beberapa sistem pengendalian, yaitu satu, sistem komputerisasi, yang mana perkembangan teknologi komputer akhir-akhir ini yang telah mengubah sistem pengendalian persediaan, dan banyak perusahaan yang besar yang memanfaatkan komputer dalam manajemen persediaan. Dimungkinkan pencatatan persediaan, pengangguran, dan pengolahan data persediaan dilakukan sekarang itu dengan cepat. Selain itu, komputer dapat menyediakan data dan kapan harus dilakukan pesanan kembali. Dan yang kedua ada sistem just in time, yang mana pada prinsipnya metode ini hanya mensinkronkan kecepatan bagian produksi dengan bagian pengiriman.
Yang ketiga ada outsourcing, yang mana alternatif dalam pengendalian persediaan ini adalah dengan cara membeli dari pihak luar, dengan cara perusahaan tidak perlu harus memproduksi sendiri. Input yang diperlukan dalam proses produksi. Ini ada sistem pengendalian ABC, yang mana metode ABC pada prinsipnya memperhatikan faktor harga atau nilai persediaan. Nah, frekuensi pemakaian risiko ini kehabisan tinggi dikelompokkan ke dalam kelompok A, yang mana kelompok ini berarti mencakup kelompok barang yang sangat penting untuk diawasi dengan seksama. Dan yang terakhir, yang kelima, ada material requirement planning atau MRP. MRP itu pada hakikatnya merupakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk penjadwalan produksi dan pembelian item produksi yang bersifat dependent demand. Nah, informasi mengenai permintaan produk, jadi struktur dan komponen produk, waktu tunggu atau waiting, serta posisi persediaan saat ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas biaya produksi dan pembelian. Untuk selanjutnya ini ada proses pengendalian manajemen, di mana proses sistem pengendalian manajemen yang baik akan lebih bersifat normal jika pengendalian manajemen ini memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kebetulan proses pengendalian manajemen ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada pemrograman, yang kedua penganggaran, ketiga operasi dan akuntansi, dan yang terakhir ada laporan dan analisis. Nah, yang pertama itu ada pemrograman, yang mana dalam tahapan ini pihak perusahaan itu akan menentukan program apa saja yang dilakukan dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang sebelumnya sudah ditentukan. Nah, yang kedua ini ada penganggaran, yang mana di dalam tahapan penganggaran ini, anggaran akan dinyatakan dalam satu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Nah, anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga ini ada operasi dan akuntansi, yang mana pada tahapan ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang digunakan dan pendapatan yang diperoleh. Nah, seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Dan pengkategorian ini yang nantinya sesuai dengan program yang sebelumnya sudah dilakukan dan dimanfaatkan berbagai dasar pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian ini yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Nah, dan yang terakhir ini ada laporan dan analisis, yang mana tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atas siklus proses pengendalian manajemen, agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi itu bisa dikumpulkan. Analisa laporan manajemen ini bisa berupa, yang pertama, perlu atau tidaknya strategi perusahaan untuk ditinjau kembali, dan yang kedua, perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan penghapusan, penambahan, atau perubahan pada program di tahun selanjutnya. Yang ketiga, perlu atau tidaknya dilakukan perubahan anggaran, dan yang keempat, perlu atau tidaknya perbaikan untuk tiap masalah yang tidak dapat diantisipasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai manajemen persediaan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was kissing you with my eyes open.